Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan kepada Bapak Umar kita, Bapak Haji Martin. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, sehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang saya hormati kepada Bapak IP, kepada teman-teman semua di showroom Syarah Mobilindo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa hawa nafsu, syahwat. Ya, bahasa yang sering kita dengarnya itu adalah hawa nafsu. Ya, itu adalah suatu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluk ciptaan Allah. Ya, karena hawa nafsu ini, syahwat ini, itulah yang membentuk dan akhirnya kita rasakan pada hari ini adanya peradaban, adanya kebudayaan itu tercipta karena adanya sifat hawa nafsu, sifat syahwat. Ya, karena inilah tenaga dan daya dorong yang sungguh kuat untuk membentuk dinamika kehidupan. Terjadinya peradaban, terjadinya yang namanya perkembangan zaman, itu semua adanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa kita salurkan kepada yang baik, kepada yang buruk, tergantung kita, atau kita yang mengontrol atau kita yang dikontrol. Ya, jadi hawa nafsu ini dapat melambungkan seseorang kepada kejayaan dan pula dapat menenggelamkan seseorang kepada kegelapan yang paling dalam. Ya, jadi hawa nafsu ini gimana sih? Kenapa sih hawa nafsu ini bisa mengembangkan peradaban? Katanya hawa nafsu ini adalah perhiasan dalam Al-Quran. Kenapa bisa disebut perhiasan? Ya, hawa nafsu ini terkadang kita ada orang yang menciptakan sebuah teknologi, gagal, dicoba lagi, gagal, dicoba lagi, terus dalam kehidupannya berputar sampai dia menemukan titik, bahasanya ya, titik klimaksnya. Dia ingin membuat sebuah mobil, dia ingin membuat sebuah penemuan, terus gagal, banyak cobaan sampai dia dapat. Itu bisa terjadi karena adanya hawa nafsu, disalurkan kepada kebaikan. Contoh singkatnya, simpelnya, yang gampang dimengerti. Ketika manusia makanan itu pasti kebutuhan pokok manusia, betul? Semua orang butuh makan. Tapi kalau kita nggak punya nafsu,
Kalau perut kita sudah kenyang, makanan seenak apapun di depan mata kita, pengen gak ngabisin rasanya? Hah? Enggak, karena udah kenyang. Karena merasa perut itu ya udah gak ada lagi hawa buat mau makan. Ya. Tapi kalau kita yang namanya udah lapar selapar-laparnya, kita ngelihat roti setengah potong di atas meja, dimakan gak kalau bulan puasa? Jangan juga. Ya, ada tempatnya. Makanya dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, difirmankan dalam surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, itu surah Al-Imran ayat 14. Jadi dalam surah ini dijelaskan dijadikannya indah bagi manusia kecintaan kepada aneka kesenangan, sebuah yang ditafsirkan oleh ulama. Jadi hawa nafsu ini diibaratkan bagaikan perhiasan. Ya, maka kalau kita diberi perhiasan, ada dua pertanyaan. Ini perhiasan kapan kita pakai dan di mana perhiasan ini harus dipakai. Gak mungkin kita pakai sepatu, pakai kaos kaki, kita pakai jas, pakai dasi, pakai peci, tapi pengen ke mana? Pengen ke WC. Udah rapi tapi pengen ke WC. Masuk nggak? Enggak masuk. Terus di mana perhiasan itu harus ditempatkan? Gak mungkin sebuah jam tangan ditaruh di kaki, dan gak mungkin peci ditaruh di lutut. Gak ada yang namanya sejarahnya sepatu ditaruh di atas jidat. Gak ada. Jadi perhiasan itu yang jadi pertanyaan, kapan perhiasan itu harus kita pakai dan kapan perhiasan itu harus dipakai, di mana tempatnya. Sama halnya dengan hawa nafsu. Kapan hawa nafsu itu boleh kita salurkan dan di mana hawa nafsu itu harus disalurkan. Ya, ketika para pelajar nih, anak-anak muda yang lagi menuntut ilmu, berarti hawa nafsu itu harus disalurkan lewat apa? Menuntut ilmu. Orang kalau udah lapar hama ilmu, apapun pasti dikejar, dicari sampai manapun. Wah kurang nih, lapar nih, dicari terus ilmunya. Ya, tapi kalau orang udah kenyang sama ilmu, wah udah bahaya. Ya, menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Ya, tidak ada batas umur, sampai kapanpun ilmu itu harus kita cari. Nah, itu yang namanya hawa nafsu, sebuah perhiasan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14. Ya, jadi kata Allah, kata ulama ditafsirkan hawa nafsu ini perhiasan. Ya, ada nggak makhluk yang nggak dikasih kelebihan hawa nafsu? Ada nggak? Ada. Siapa? Malaikat. Malaikat diciptakan itu tanpa hawa nafsu. Beda sama kita. Makanya malaikat itu dari zamannya Nabi Adam belum ada, itu gak ada namanya perkembangan malaikat, peradaban malaikat, ya, dinamika kehidupan malaikat gak ada. Malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa hawa nafsu. Ketika malaikat diciptakan untuk sujud, sampai hari ini pun malaikat akan sujud. Ketika malaikat diciptakan, kata Allah, saya ciptakan kamu malaikat untuk berzikir kepadaku. Dari awal diciptakan sampai hari ini, ia akan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa protes.
Ya, ada malaikat yang diciptakan untuk mencabut nyawa. Ya tugasnya cabut nyawa aja. Nggak pernah bosen. Dari zamannya Nabi Adam, dari zamannya ada manusia di muka bumi, ada nggak malaikat maut ngeluh? Ya Allah, ganti apa kerjaan ganti? Capek banget kayak nyabutin nyawa orang. Nggak ada. Ya, ada malaikat diciptakan untuk menurunkan wahyu. Ada malaikat untuk menjaga pintu neraka, menjaga pintu surga. Tugasnya apa itu? Gak mungkin ada sejarahnya siapapun itu, gak ada ceritanya malaikat itu nyeleweng, belok dari tugasnya. Gak ada. Ada gitu malaikat Jibril korupsi ayat? Ada nggak? Nggak ada. Diturunkan nama Allah, wahai malaikat Jibril, saya perintahkan kamu untuk memberi wahyu kepada Muhammad. Nih, saya kasih ayatnya. Dikasih sama Allah, dipegang sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya, wih, nih ayat bagus banget. Kagak usah dah dikasih ke bawahan, gak usah dikasih ke Muhammad, simpen aja. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak ada sejarahnya malaikat maut salah nyabut nyawa orang. Nggak pernah. Ada malaikat maut saking keselnya sama manusia ini, akhirnya belum disuruh sama Allah dicabut aja tuh nyawanya. Ada nggak sejarahnya? Nggak ada. Makanya malaikat itu tidak punya yang namanya hawa nafsu, tidak ada namanya peradaban. Makanya sebuah keistimewaan kita manusia itu diberikan hawa nafsu, sebuah perhiasan yang akhirnya hasil dari ini kita bisa melihat yang namanya Monas, yang namanya gedung tertinggi di dunia, yang namanya bangunan termewah di dunia. Nah, itu manusia itu berlomba-lomba, gak mau kalah. Ya, maka kemudian dalam ayat dalam lanjutan dari tafsiran arti surah Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Syahwat yang paling pertama itu adalah syahwat minan nisa. Apa? Syahwat kepada perempuan. Kenapa dicantumkan perempuan pertama? Ada yang tahu? Ada? Jadi syahwat, kalimat berikut yang Allah telah jelaskan dalam surah Ali Imran, itu syahwat yang paling menonjol nanti dalam kehidupan manusia adalah minan nisa, syahwat kepada perempuan. Ya, jadi syahwat kepada perempuan ini akan kita bahas di keesokan hari. Ya, kenapa bisa disebutkan dalam Al-Quran syahwat yang paling menonjol dalam kehidupan manusia adalah minan nisa, kepada perempuan, baru anak. Ya, nanti kita jelaskan dalam kehidupan, dalam kajian yang akan datang. Jadi inilah yang namanya syahwat atau yang sering disebut hawa nafsu.